Nah ini buatlah edaran untuk membuat papan nama dan sudah saya kirim juga nanti setelah itu saya kirim contoh-contoh papan nama yang baik sesuai dengan standarnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah ini kalau belum mampu pakai papan nama boleh pakai spanduk ya. Jadi nanti logo-logo yang dipasang bagaimana tulisannya, bagaimana ukurannya. Nah ini adalah tahap pembentukannya Bapak Ibu. Jadi mau dulu, semua mau, tidak semua di SK-kan oleh Pemda. Nah, berikutnya ada tahap pengembangannya ada 2, yaitu mampu dan maju. Nah, yang mampu ini adalah Pemda itu melakukan pelatihan, ya, pendampingan, bimtek, fasilitasi, ya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Bapak Ibu saya kira di mana-mana sama saja ya. Untuk sekolah ramah anak ini tidak perlu biaya. Yang penting adalah mau dulu, ya mau. Jadi melakukan hari ini pun kami alhamdulillah bisa memfasilitasi ya. Ini dari terima kasih aspirasi luar biasa. Ini adalah gratis ya. Jadi melatih ini termasuk adalah kerjasama dengan Pemda yang baik. Nah, saya memberikan apresiasi untuk Kabupaten Lampung Pesisir Barat ini sudah melakukan pelatihan. Ini anggap saja sudah sosialisasi. Ya. Lagi kita akan ada pemenuhan 6 komponen itu adalah kita bimtek atau workshop ya. Nah, satuan pendidikan ini proses pemenuhan 6 komponen, baik sekolah dan madrasah. Nah, ini adalah 6 komponen tadi yang saya sebutkan. Ini adalah kita lihat tahap pengembangannya, mampu. Ya. Berikutnya adalah maju, ya pemenuhan 6 komponen sekolah ramah anak, pembiasaan dan mengimbaskan ke sekolah lain. Jadi Bapak Ibu bisa nanti membuat pilot project atau beberapa sekolah ya dari jenjang RA, PAUD, RA, SDMI, ya, SMP, MTS sampai SMA dan MAK itu dibuat satu jenjang itu satu tuh contoh percontohan sehingga itu nanti mengimbas gitu mengimbas kalau mau lihat contohnya di sana kan gitu ya jadi ini perlu sekali segera nanti di SK-kan tersendiri oleh dinas PPA silakan ya untuk kita melihat kemajuannya jadi ada SRA pengimbas sekolah pengimbas jadi kalau kita lihat adalah temu mesra gitu bagus ya Bapak Ibu ya temu mesra artinya mau mampu maju menuju sekolah ramah anak ya M-nya itu adalah menuju jadi temu mesra nah ini kalau kita ingat adalah temu mesra ya nah pembentukan ini adalah dan pengembangan SRA oleh satuan pendidikan itu pembentukan persiapan sosialisasi hari ini Bapak Ibu kita adalah sosialisasi menindaklanjuti program kita yang kemarin sudah alhamdulillah kita lancar mudah-mudahan dan komitmen sekolah membentuk tim SRA Bapak Ibu di sekolah nanti ada SK yang ditandatangani oleh kepala sekolah itu adalah tim pengembang sekolah ramah anak terus koordinasi 3 pilar yaitu tadi peserta didik ada orang tua dan sekolah identifikasi potensi jadi bersama orang tua dan anak-anak menceklis mengisi potensi sekolah ya menceklis jika ini adalah bottom up ya melaporkan kepada dinas PPA membuat papan nama sudah ada contohnya nanti saya segera kirim yaitu contoh-contoh yang standar bagaimana membuat papan nama kalau memang belum mampu untuk membuat papan nama secara permanen itu boleh pakai banner ya nah perencanaan pengembangan ada perencanaan dan pelaksanaan menyusun rencana aksi program tahunan ini jelas yaitu bagaimana menyusun mengubah yang menuju sekolah ramah anak itu adalah visi harus dirubah menjadi sekolah ramah anak dan misinya merencanakan kesinambungan kebijakan program dan kegiatan yang sudah ada ya UKS Adiwiyata mungkin Grand School dan sebagainya membuat mekanisme pengaduan ini ada contohnya nanti bagaimana nanti Bu Bekti bisa disampaikan seperti apa mekanisme pengaduan. Nah, merencanakan inovasi melibatkan orang tua dan anak untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Inovasi itu apa? Semua bergerak di sekolah itu. Ada tidak hanya gurunya tetapi semuanya kepala sekolah, orang tua, murid ya termasuk kantin, semuanya warga sekolah untuk bergerak untuk lebih menuju sekolah ramah anak pelaksanaannya ini melaksanakan rencana aksi tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada melakukan upaya pemenuhan komponen SRA mengikuti pelatihan dan pendampingan oleh Pemda silakan nanti Bapak Ibu Pemda ini
saya sampaikan bahwa sekolah ramah anak ini sudah termaktub kalau memang nggak ada dana itu di dana BOS. Di dana BOS itu ada di komponen H, kalau nggak salah itu adalah bisa diperuntukkan untuk sekolah sehat, sekolah ramah, dan sekolah-sekolah green school itu ada di situ. Jadi manfaatkan saja dari situ. Jadi untuk pelatihan juga bisa sama-sama digabung di pendampingan juga demikian apa yang di coba Bapak Ibu nanti lihat di komponen dilihat apa di BOS ya. Komponen itu adalah yang tadi saya sampaikan ada 6 kebijakan sekolah ramah anak. Yang pertama adalah Bapak Ibu ini sudah memiliki SK dari pemerintah daerah pesisir barat, semua di SK-kan Bapak Ibu, semuanya di SK-kan ya. Jadi ada nanti yang menjadi pilot project, ada yang memang di SK-kan. Kalau bisa di SK-kan semua aja Bapak Ibu. Ya dari dinas nanti di SK-kan bupati ya, dari Kemenak juga di SK-kan, jadi semuanya di SK-kan untuk sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini juga SK-nya dari sekolah tadi tim pengembang sekolah ramah anak. Nah, yang kedua adalah tenaga pendidik dan kependidikan terlatih ya. Jadi minimal ada 2, satu sekolah itu ada 2 pendidik dan tenaga pendidikan yang mempunyai sertifikat pernah pelatihan KHA, konvensi anak. Jadi ada sertifikatnya. Nah, yang buat siapa? Boleh dari pusat, boleh dari provinsi, boleh dari pemerintah daerah. Silakan saja. Ambil narasumber dari kami, tim sekolah ramah anak. Nah, berikutnya adalah proses belajar yang ramah. Jadi, Bapak Ibu, yang ramah ini adalah kita nanti akan mendengarkan bagaimana disiplin positif. Ya, tata tertib yang tidak ada lagi hukuman anak yang memang terlambat suruh lari putar-putar lapangan, suruh memberikan WC, suruh menghafal ayat-ayat pendek itu bukan begitu caranya. Tapi bagaimana kita membuat anak-anak ini yang punya masalah itu adalah bisa aja nanti dijadikan pamannya ini anak suka males, bandel dan sebagainya. Jadikan aja nanti sebagai pengurus didampingi ya, selalu didampingi karena mereka perlu sekali pendamping kita. Sarana prasarana ya ramah tadi sampaikan. Tidak ada di sekolah ini itu adalah meja yang runcing, ujungnya itu harus tumpul ya. Terus tidak ada tanaman berduri, baik-baik bunga yang berduri itu tidak ada, sehingga merasa anak-anak itu adalah aman semua. Tangga juga harus ada tanda dan ujungnya harus ada kuku macan yang tumpul itu semuanya ada. Terus disampaikan itu ada rambu-rambu, slogan-slogan di sekolah. Nah, partisipasi anak ini penting sekali. Ini adalah membuatlah duta sekolah anak ramah anak ya. Jadi ada siapa? Apakah ada pertanyaan waktu itu saya? Bagaimana kalau PAUD ada anak PAUD kan anak PAUD tuh ada yang bisa jadi dokter kecil yang pintar ngomong itulah jadi dia keynote speaker-nya ya bisa menyampaikan kepada teman yang lain itu termasuk duta ya sampai SMA. Jadi partisipasi dia dilibatkan ya dalam penerimaan peserta didik baru, dalam menyusun tata tertib sekolah. Nah, ini yang nomor 6 ini yang sering kita bahas ya. Karena saya lihat memang partisipasi orang tua ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami kepala sekolah. Alangkah susahnya, alangkah kita ngundang ya, pamannya wali kelas, wali muridnya kita undang 100 saja. Yang datang 25 luar biasa itu. Jadi memang ini orang tua ini yang belum perlu kita menyadarkan. Bagaimana menyadarkan ya. Ibu Dokter. Nah, ini. Ya. Waktu dipadatkan karena sudah. Yes, ya. Ya Pak, ya slide. Jadi ini lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder, alumni. Nah ini kontribusinya next. Jadi ini komponen ini Bapak Ibu yang memang kita lihat Pak Bagus, agak cepat Pak Bagus. Nah komponen sekolah ramah anak ini memang ini mutlak ya dari apa yang ini kuncinya di sini. Next. Pak Bagus. Nah guru proses belajar ramah ini nanti Bapak Ibu bisa terus nih. Nah ini Pak Bagus. Jadi ada SRA, ada rumah besar sekolah ramah anak ini Bapak Ibu.
Di sini ada di dalam rumah besar ini ada beberapa dari kementerian ya, KPPA, Kemenku ya, di sini adalah Kemendikbud ya, Kemen LH ya, LHK ya, Kemenak, Kemenkes, Kemenfo ya, Kemensos, Bappenas ya semuanya nih, KPAI ya, BKKBN, BPOM ya, BNPB dan sebagainya, inovasi sekolah. Jadi sekolah ramah anak ini adalah rumah besarnya ini tidak sendiri Bapak Ibu. Jadi nanti ada serber, ya sekretaris bersama, lintas dinas di Kabupaten harus dibuat. Jadi kita nanti setelah ini next ke depan kita menyusun sekbernya. Nanti Ibu Kadis silakan untuk koordinasi dengan kami. Apa sih bagaimana kita beri contoh, kita kasih pendampingan sehingga ini adalah kerjaan bersama. Tidak pekerjaan dinas pendidikan saja, tetapi ini adalah tanggung jawab dari KPPA dan di situ adalah lintas sektoral. Ada didukung oleh siapa? Ya jejaringnya siapa? Jejaringnya adalah damkar, rumah sakit, puskesmas, puspaga yang sudah ada di PPA, kepolisian, ya UPD, PPA. Ini jejaringnya. Jadi rumah besarnya itu adalah yang ada di situ, dan ini adalah jejaringnya. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini, jadi kita tahu bahwa ini yang namanya dukungan dari 16 program berbasis sekolah dan jejaring SRA. Jadi jejaring ini adalah memang betul-betul kita optimalkan. Nah, ini ada MUU nanti Bapak Ibu ya. MUU dengan rumah sakit, sekolah boleh, puskesmas, puspaga, polisi ya. Perguruan tinggi bahkan bisa ya. Ini penting sekali di klaster 6 itu ada lembaga masyarakat ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu kita lihat bersama. Next. Pak Bagus. Ya. Ya, jadi itu di sini juga ada praktik baiknya ya, contoh-contohnya di slide ini sudah lengkap, contoh-contohnya dan sebagainya. Nanti Pak Bagus yang dikirim, nanti yang baru saya kirim ke WA Pak Bagus ya, Pak Bagus ya. Itu ada sudah lengkap yang dari saya tadi. Yang disayangkan ini adalah sekilas seperti itu. Bapak Ibu, itulah sekolah ramah anak. Mari sama-sama bahwa kita adalah tidak ada non-diskriminasi. Kita juga harus menerapkan pemenuhan hak anak, yaitu bagaimana anak-anak kita adalah aset bangsa kita, sehingga kita bisa mendampingi dengan bijak. Kita seorang tua adalah sebagai model, peran kita adalah bagaimana melayani dengan baik. Saya kira itu Pak Moderator, sementara kita lebih banyak diskusi nanti interaktif. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Soiyah. Semoga Ibu ini fit dan fresh ya. Mudah-mudahan kita doakan selalu segar.